Salam sehat, sehat Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Ana Agung Ayu Yuli Gayatri, ahli penyakit dalam, konsultan penyakit tropis dan infeksi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat. Pada kesempatan yang baik ini, di bulan Desember, pada tanggal 1 Desember 2020, kita telah memperingati Hari AIDS Sedunia. Dan pada tanggal 22 Desember nanti, menjelang Hari Ibu. Sehingga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik HIV dan wanita. Indonesia masih menghadapi tantangan berat dalam mengatasi HIV. Perhatian masyarakat Indonesia tertuju pada pandemi atau wabah COVID-19 yang menerpa dunia. Tapi ada virus lain yang sejak tahun 1987 jadi masalah besar di Indonesia, yaitu HIV, Human Immunodeficiency Virus. Sejak COVID-19 jadi pandemi dunia, HIV atau AIDS pun semakin tenggelam, padahal penyebarannya masih tetap terjadi. Meskipun telah dilakukan langkah-langkah pencegahan, infeksi HIV tetap menjadi salah satu masalah terbesar. Epidemi HIV/AIDS merupakan krisis global dan tantangan yang berat bagi pembangunan dan kemajuan sosial. Bagi terbesar orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS atau ODA adalah orang dewasa yang berada pada usia kerja, dan hampir separuhnya adalah wanita yang akhir-akhir ini terinfeksi lebih cepat dari laki-laki. Sampai saat ini, jumlah wanita yang terinfeksi virus HIV diprediksi akan terus mengalami peningkatan. Modus utama terjadinya infeksi HIV di Indonesia saat ini adalah melalui hubungan heteroseksual dan penggunaan jarum suntik tidak steril saat menggunakan nafsa suntik. Kombinasi keduanya ini sangat fatal karena dengan cepat memicu penyebaran meluas infeksi HIV, tidak saja di antara sesama pengguna nafsa, tapi juga pada pasangan atau istri mereka. Hasil studi menunjukkan bahwa kemungkinan wanita dan remaja putri tertular HIV 2,5 kali dibandingkan dengan laki-laki dan remaja putra. Kerentanan wanita dan remaja putri untuk tertular umumnya karena kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai HIV/AIDS ataupun kurangnya akses untuk mendapatkan layanan pencegahan HIV. Selain itu, masih ada stigma di masyarakat yang menganggap bahwa HIV dan AIDS hanya dialami oleh perempuan penjajah seks komersial adalah sumber penularan HIV. Ternyata tidak benar sepenuhnya, karena saat ini wanita yang tidak melakukan perilaku berisiko telah ada yang terinfeksi HIV dari pasangan tetapnya atau suaminya. Estimasi jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia sebanyak 640.443 orang sampai dengan 31 Maret 2020. Namun yang terdeteksi hanya 79,94%. Artinya yang lainnya belum terdeteksi. ODA yang tidak terdeteksi ini menjadi mata rantai penularan HIV/AIDS di masyarakat karena mereka tidak menyadari dirinya mengidap HIV atau AIDS. Ini terjadi karena tidak ada tanda, gejala, ataupun ciri yang khas pada fisik ODA dan tidak ada pula keluhan kesehatan yang khas pada pasien HIV atau AIDS. Penularan HIV dapat melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Terbanyak ditemukan kasus baru terdiagnosis pada kalangan wanita didapatkan melalui kontak heteroseksual. Yang banyak dipertanyakan adalah apakah hubungan sosial biasa dapat menularkan HIV? Jawabannya adalah tidak, karena hubungan sosial biasa tidak memungkinkan terjadinya pertukaran cairan tubuh yang dapat menularkan HIV. Contohnya, tinggal serumah dengan pasien HIV, berenang, berjabat tangan, makan bersama, berpelukan, ataupun gigitan nyamuk atau serangga. Perjalanan HIV/AIDS
biasanya melalui stadium 1 yang tidak ada terdeteksi gejala, kemudian stadium 2 dengan gejala pada kulit, stadium 3 gejala pada mukosa, stadium 4 mulai muncul gejala sistemik atau hampir di seluruh bagian tubuh. Dan ini memerlukan waktu sekitar 3-10 tahun sampai mencapai gejala sistemik yang kita sebut AIDS dengan CD4 level kurang dari 200. Tema Hari AIDS Sedunia tahun 2020 adalah Solidaritas Global, Tanggung Jawab Bersama. Epidemi HIV global diperkirakan meningkat selama pandemi COVID-19 karena gangguan pada layanan HIV yang menyulitkan petugas kesehatan untuk memberikan layanan HIV berkualitas tinggi yang berkelanjutan. Dan strategi akselerasi mencapai tujuan tahun 2030 disebut dengan STOP, suluh, temukan, obati, pertahankan. Suluh artinya melakukan penyuluhan mengenai HIV/AIDS untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap HIV/AIDS. Temukan, menemukan pasien atau orang yang berisiko menderita HIV/AIDS. Setelah menemukan dan kemudian mendiagnosis pasien dengan HIV, tentunya dilanjutkan dengan mengobati, dan kemudian pertahankan artinya mempertahankan pengobatan yang berkelanjutan sampai seumur. Nah, bagaimana caranya mengetahui seseorang mengidap HIV? Banyak orang yang terinfeksi HIV terlihat sehat dan merasa sehat. Orang yang terinfeksi HIV tidak tahu bahwa dirinya terinfeksi HIV. Tes HIV adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apakah seseorang sudah terinfeksi HIV. Selanjutnya, bagaimana cara tes HIV? Sebelum Anda memeriksakan diri, konsultasikan dulu kepada konselor atau dokter ahli penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Ketahui dan pahami pengertian HIV/AIDS, faktor risiko dan cara penularan, introspeksi diri dan cara pencegahannya. Apabila Anda sudah yakin dan siap menerima segala risiko dan tes HIV, silakan periksa. Tes HIV dapat dilakukan di rumah sakit atau laboratorium kesehatan yang melayani tes HIV sesuai rujukan dari konselor Anda. Konsultasikan kembali hasil tes tersebut dan minta penjelasan arti dari tes tersebut kepada konselor atau tenaga kesehatan yang berpengalaman. Ada 2 jalur untuk mendiagnosis HIV. Yang pertama VCT, Voluntary Counseling and Testing, kemudian PITC, Provider Initiated Testing and Counseling. Arti dari VCT, V ada voluntary, mendorong orang untuk datang ke tempat layanan yang tadinya ingin mereka hindari. Counseling, komunikasi interpersonal untuk perubahan perilaku, pre-test dan pasca tes. Dan testing, tes yang berkualitas dan cepat sehingga mendorong orang untuk mengakses layanan VCT. Mengapa VCT penting? Mengetahui status lebih dini akan memudahkan perencanaan penanganan. Kemudian meningkatkan kualitas hidup sehingga mengurangi angka kesakitan dan kematian. Walaupun tidak dapat disembuhkan, namun penyakit ini dapat dikendalikan dengan baik. Dan terakhir, memutus mata rantai penularan HIV yang sedangkan PITC, penalaran rutin untuk melakukan tes HIV yang diinisiasi oleh petugas kesehatan pada pasien-pasien dengan diagnosis tuberkulosis, infeksi atau penyakit yang terkait dengan HIV, infeksi menular seksual, dan pada ibu hamil. Ada 2 macam tes HIV, yaitu yang pertama tes antibody yang lebih murah dengan hasil yang lebih cepat, dan yang kedua tes antigen yang umumnya kita pakai adalah PCR RNA yang memerlukan biaya lebih tinggi dan waktu pemeriksaan yang lebih lama. Nah, bagaimana apabila tes Anda negatif? Pertama, pertahankan perilaku aman, dan kedua, mengubah perilaku dari yang berisiko ke perilaku aman.
Ketiga, mempertahankan hasil tes tetap negatif. Keempat, menjadi elemen aktif kegiatan pencegahan. Dan yang keempat, menjadi elemen aktif kegiatan pencegahan dan penanggulangan AIDS bagi kelompok masyarakat dan lingkungannya. Ada beberapa problem dalam penanggulangan HIV AIDS. Yang pertama adalah stigma, yaitu sikap negatif yang diberikan kepada ODA atau cap buruk, mendorong keterpinggiran ODA dan mereka yang rentan terhadap infeksi HIV, mengingat HIV dan AIDS sering dikaitkan dengan seks, penggunaan narkoba, dan kematian. Banyak orang yang tidak peduli, tidak menerima atau takut terhadap penyakit ini, menyebabkan beberapa ODA dan orang yang rentan terhadap HIV dan AIDS menjadi kurang dihargai dan merasa malu, sedangkan kelompok lainnya merasa superior. Problem lainnya adalah diskriminasi. Diskriminasi terjadi ketika pandangan-pandangan negatif mendorong orang atau lembaga untuk memperlakukan seseorang secara tidak adil yang didasarkan pada prasangka mereka akan status HIV seseorang. Contoh, pada staf rumah sakit atau penjara menolak memberikan pelayanan kesehatan pada ODA, atasan yang memberhentikan pegawainya berdasarkan status atau prasangka status HIV mereka, ataupun keluarga atau masyarakat yang menolak mereka yang hidup atau dipercaya hidup dengan HIV dan AIDS. Satu hal yang cukup penting adalah peran ODA dalam pencegahan, yaitu memberikan motivasi pada teman-teman dan pasangannya untuk melakukan tes, saling memberikan dukungan antara sesama ODA untuk menjalankan hidup sehat, melakukan diseminasi informasi dan advokasi untuk menghapus diskriminasi dan stigmatisasi terhadap ODA, memperluas jaringan layanan dalam rangka mempermudah dukungan layanan terkait dengan kebutuhan ODA, dan pemutusan mata rantai penularan terhadap pasangan melalui pencegahan dan perilaku aman. Ada beberapa penyakit terkait HIV yang dapat merupakan tanda awal manifestasi HIV di mana sistem kekebalan tubuh mulai melemah, namun tidak otomatis menunjukkan seseorang terinfeksi HIV. Perlu curiga infeksi HIV terutama bila penyakit ini sering kambuh dan sulit diobati atau ada perilaku berisiko. Beberapa penyakit yang terkait HIV itu antara lain dermatitis seboroik, infeksi jamur berulang pada kuku, sariawan pada sudut bibir, herpes zoster, dan juga jamur pada rongga mulut. Sedangkan penyakit terkait HIV pada wanita dapat berupa penyakit pada organ reproduksi, yaitu gangguan siklus menstruasi, radang panggul, maupun kanker serviks. Memberikan pengobatan dan perawatan yang tepat dan tepat waktu kepada semua orang yang hidup dengan HIV sangatlah penting untuk mengurangi morbiditas, mortalitas, dan penularan HIV baru. Namun pada wanita masih menghadapi hambatan untuk mengakses pengobatan dan perawatan dan juga menunjukkan hasil yang lebih buruk. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan wanita yang hidup dengan HIV. Pengobatan HIV disebut dengan antiretroviral terapi, bertujuan untuk menghambat replikasi virus sehingga virus ditekan sampai tidak terdeteksi dan memulihkan sistem kekebalan yang memerlukan pengobatan yang teratur dan terus-menerus untuk mencapai hasil yang maksimal. Kunci keberhasilan pengobatan HIV adalah kepatuhan. Untuk mencegah penularan HIV dan membantu masyarakat mengelola dampaknya, dibutuhkan pemberdayaan wanita dan kesetaraan gender. Pencegahan penularan HIV terdiri dari A, B, C, D, dan E. A adalah abstain, jauhi seks atau tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. B, be faithful, setia pada pasangan. C, kondom, cegah dengan kondom.
penggunaan kondom secara benar dan konsisten untuk setiap hubungan seksual berisiko sehingga dapat memberikan perlindungan dari penularan HIV ataupun infeksi menular seksual lainnya. D. Drug, dihindari penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan secara bergantian, terutama bagi pengguna narkoba suntik. E. Education, pendidikan tentang informasi seputar HIV dan AIDS. HIV dan AIDS merupakan masalah kesehatan sekaligus masalah sosial. Penyebaran HIV sangat dipengaruhi oleh perilaku, sehingga semua upaya pencegahan harus selalu mempertimbangkan faktor perilaku. Sampai saat ini, belum ditemukan vaksin yang dapat melumpuhkan virus HIV, sehingga satu-satunya cara untuk mencegah infeksi HIV adalah dengan menghindari perilaku yang berisiko terhadap penularan HIV, seperti perilaku seks tidak aman dan penggunaan jarum suntik secara bergantian. Penting bagi wanita untuk mengetahui status HIV-nya agar bisa minum obat untuk mengobati HIV jika terkena virus tersebut. Minum obat HIV setiap hari bisa membuat virus tidak terdeteksi. Wanita yang mendapatkan dan mempertahankan viral load tidak terdeteksi atau tetap tertekan virusnya secara efektif tidak berisiko menularkan HIV ke pasangan seks yang HIV negatif. Wanita sebagai benteng terdepan dalam perang melawan AIDS, hidup dan bertindaklah dengan penuh tanggung jawab. Cermati dan katakan tidak pada pergaulan yang membahayakan diri Anda. Bila Anda berhasil mengubah rasa sakit untuk bangkit, maka Anda akan mengubah impian jadi kemenangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menyambut Hari Ibu 22 Desember, dan jangan lupa HIV dapat dicegah dan dapat dikendalikan. Salam sehat, sehat Indonesia.